Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations pagi ini. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Tuhan, Kau yang memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan pagi ini, sehingga setiap kami boleh mengalami kebaikan-Mu Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan di hari-hari ini kami nggak sanggup untuk jalan sendiri dengan kekuatan kami. Kami berdoa minta Roh Kudus yang berjalan di tengah kami. Pagi ini kami juga berdoa biar Engkau yang memberikan kami wahyu, hikmat, pengertian, sehingga firman Tuhan yang dibagikan pagi ini boleh menjadi berkat, dan itu boleh menjadi kebenaran yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Makasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan belajar suatu firman. Saya kasih judul adalah Carilah Perkara yang di Atas. Saya tahu ini topik yang sederhana, tapi saya ingin membagikan sesuatu yang menarik untuk kita baca sama-sama pagi ini. Mari kita buka sama-sama Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dikatakan di sana, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kembali lagi kalau pasal yang ketiga, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di sana bagaimana supaya kita dalam kehidupan kita nggak hanya memikirkan tentang perkara-perkara yang ada di bumi, tetapi kita mulai memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas. Saya tahu kita masih dalam suatu kondisi yang sangat tidak menentu. Angka COVID begitu tinggi, terutama di Indonesia saat-saat ini. Kematian ada di mana-mana. Tetapi ketika apapun yang terjadi, sedang terjadi di bumi ini, Paulus mengajarkan kepada kita pagi ini, jangan hanya memikirkan kepada hal-hal yang ada di bumi, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah bagaimana ibadahnya kita kepada Tuhan. Bukan hanya bagaimana kita menyibukkan dirinya kita untuk kita bisa survive di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini, tapi bagaimana kita juga mempersiapkan diri kita untuk kita sungguh-sungguh beribadah dengan Tuhan, sehingga kita bisa digolongkan sebagai orang yang beribadah. Karena saya tetap percaya di masa-masa seperti ini Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dan yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Oleh sebab itu saya ingin mengajak, bukan berarti kita tidak boleh lagi memikirkan hal-hal duniawi, bukan berarti kita meninggalkan semua pekerjaannya kita, meninggalkan semua kesibukannya kita, meninggalkan semua tanggung jawab kita. Tetapi Paulus mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dari sana, itu carilah perkara yang di atas. Nah, seringkali kita bertanya bagaimana caranya kita mencari perkara yang di atas. Kalau pasal yang ketiga ayat yang kedua memberikan suatu kata kunci bagaimana untuk kita memulai untuk mencari perkara yang di atas. Di sana ayat yang kedua di sana dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi salah satu kunci awal untuk bagaimana kita mulai mencari perkara yang di atas, kita mulai dengan pikirannya kita, mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, mulai memikirkan hubungannya kita dengan Tuhan, mulai memikirkan ibadahnya kita dengan Tuhan. Selama kita nggak mulai dengan memikirkan itu, kita nggak mungkin bisa mencari perkara yang di atas. Ada sesuatu yang menarik kalau dalam bahasa Inggris ada suatu terjemahan yang dikatakan seperti ini. Set your affections on the things above, not on things on the earth. Jadi di sana dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Anda dan saya bagaimana caranya untuk mencari perkara yang di atas, kita harus men-set our affections. Kita harus men-set, kita harus mengatur apa yang kita sukai, sehingga kita lebih suka tentang perkara-perkara yang di atas daripada perkara yang di bumi. Contoh yang paling simpel yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita lebih suka makan makanan rohani, yaitu membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan yang Tuhan sampaikan, atau kita lebih suka makan makanan jasmani?
Bukan berarti makan jasmani itu berarti menjadi tidak penting, tetap penting. Tetapi mana yang lebih kita suka, mana yang lebih menarik, mana yang lebih menyukakan hatinya kita. Paulus mengajarkan bagaimana supaya kita bisa mencari perkara yang di atas, mulai dengan set our affection, mulai dengan set apakah kita suka akan firman Tuhan. Mana yang lebih kita suka, menyembah Tuhan atau kita sibuk dalam pekerjaannya kita. Seringkali kalau kita nggak mengatur kehidupannya kita, mengatur hatinya kita untuk mana yang kita lebih suka, lama-lama kita nggak akan suka dengan hal-hal yang rohani. Lama-lama kita akan merasa, aku bisa hidup tanpa hal-hal yang ibadah. Tetapi mari saya ingin mengajak kita semuanya kembali pagi ini, mulai kembali suka akan hadirat Tuhan, mulai kembali suka akan firman Tuhan, mulai kembali suka, set our affections, atur kesukaannya kita sehingga kita bisa mendapatkan dalam kehidupannya kita. Kita lebih suka firman Tuhan dibandingkan dengan suka semua makanan apapun yang terenak di dunia manapun. Dan kita lebih suka berdiam di hadirat Tuhan, menyukai penyembahan, menyukai bagaimana Tuhan berinteraksi dalam kehidupannya kita, bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan mengayomi kita, bagaimana Tuhan memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita. Kalau kita sudah nggak suka dengan hal-hal yang ilahi, kita nggak bisa lagi mencari perkara yang di atas. Sehingga ketika ayat 4 di sana dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya percaya ayat keempat ini yang akan terjadi dalam kehidupannya kita ketika kita mulai suka dengan hal-hal yang ilahi. Kita mulai suka dengan hal-hal yang penyembahan ibadahnya kita dibandingkan dengan semua kesibukan duniawinya kita. Dan saya berdoa ketika Kristus menyatakan dirinya kemudian dalam kemuliaan, kita juga termasuk orang-orang yang akan dinyatakan bersama-sama dengan Dia, sehingga kita juga bisa menikmati segala janji Tuhan dalam kehidupannya kita, segala jaminan, segala kemuliaan yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya kita. Kita bisa menikmati semuanya, dan kita juga bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap hidup kami, Roh Kudus, kami berdoa, set hati kami, set our affections Tuhan. Atur Tuhan, buat kami suka akan hadirat Tuhan, buat kami lebih suka membaca firman Tuhan, buat kami lebih suka makan makanan rohani dibandingkan kami suka makan makanan yang jasmani. Buat kami lebih suka ngobrol sama dengan Tuhan dibandingkan kami ngobrol dengan teman-teman kami Tuhan. Buat kami lebih suka berdiam dalam hadirat Tuhan dibandingkan kami menikmati hobi kami pribadi Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, jamah setiap hati kami, sehingga kami mulai kembali Tuhan, gak hanya memikirkan kesibukan duniawi, gak hanya memikirkan bagaimana kami bisa survive, tapi kami kembali sadar Tuhan bahwa Engkaulah yang mengatur segalanya, Engkau yang menjamin segalanya. Kami tahu Tuhan, perlindungan paling sempurna itu bukan dari vaksin Tuhan, tapi dari Tuhan. Perlindungan paling sempurna bukan dari obat, tapi dari firman Tuhan yang menyembuhkan kami, firman Tuhan yang menjaga kami, firman Tuhan yang melindungi setiap kami. Makasih Tuhan, kami bersyukur biar pagi ini kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau, menikmati segala kebaikan-Mu, dan kami boleh suka Tuhan untuk baca firman, untuk lebih suka lagi menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.